Jaya Tinggi? Oke. Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggi yang akrab disapa Demer bersama Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menggelar kegiatan seminar bertajuk Konsolidasi Daerah dalam rangka kegiatan peningkatan penanaman modal dalam negeri tahun anggaran 2023 di Balai Banjar Segara Kute, Kabupaten Badung pada Sabtu 14 Oktober 2023. Acara dihadiri masyarakat setempat, para generasi muda, dan juga para pelaku UMKM di Pantai Jerman Kute. Dalam seminar tersebut, lebih banyak dibahas tentang kelebihan berusaha baik untuk para pelaku UMKM maupun untuk para investor yang berusaha di Indonesia. Hal ini penting dilakukan menyusul telah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai sangat memudahkan untuk berusaha. Demer yang merupakan anggota fraksi Golkar DPR RI ini berharap tidak ada hal-hal yang menghambat, terutama dalam hal birokrasi, agar tidak lagi berbelit-belit. Lebih lanjut, wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali ini kemudian menekankan pentingnya pelaku UMKM memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Apalagi saat ini layanan tersebut sudah bisa diakses melalui internet 24 jam dengan cepat dan tanpa biaya. NIB penting sebagai identitas pengusaha untuk membuktikan bahwa memang benar usaha yang dijalankan tidak abal-abal sehingga tingkat kepercayaan konsumen juga akan meningkat. Di samping itu juga untuk mengakses program-program pemerintah, baik itu program pemerintah di keuangan maupun program pemerintah yang lainnya, dan termasuk juga untuk mengakses institusi keuangan pemerintah. Wakil rakyat yang sudah 4 periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini berharap apa yang diberikan oleh para narasumber dalam acara seminar tersebut bisa benar-benar diserap oleh para peserta sehingga ke depan bisa timbul pelaku-pelaku UMKM yang baru. Selain itu, sektor UMKM diyakini mampu meredam situasi sesulit apapun karena telah terbukti dan teruji dari zaman dulu. Sekarang kita ini cukup dengan di internet ya 24 jam bisa dilakukan ya tanpa biaya gitu, dan cepat. Mereka memiliki nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini penting sekali. Kenapa penting? Karena memang untuk identitas sebagai pengusaha tersebut bahwa benar-benar usahanya ada, terus benar-benar orangnya ada gitu, tidak abal-abal sehingga kepercayaan konsumen terhadap pengusaha tersebut ada. Di samping juga untuk mengakses program-program pemerintah, baik itu program pemerintah di keuangan maupun program pemerintah yang lainnya, dan termasuk juga untuk mengakses institusi keuangan bukan dari pemerintah, swasta juga memerlukan yang namanya nomor induk berusaha. Itu mudah-mudahan ini terserap dengan baik, timbul UMKM yang lebih banyak lagi. Tentu kita percaya UMKM kita akan mampu meredam situasi apapun, sesulit apapun di negeri kita, karena telah terbukti dari zaman dulu. Dalam seminar ini, Demer juga mengajak serta pihak-pihak dari institusi keuangan seperti BRI yang sharing tentang kredit usaha rakyat KUR dan permodalan nasional madani PNM yang memaparkan bagaimana caranya mendapatkan modal tanpa agunan melalui PNM Mekar. Selain itu, Demer juga mengajak pihak digital marketing seperti Tokopedia dengan tujuan agar para peserta bisa mengerti cara jualan online. Kemudian saya juga membawa teman-teman institusi keuangan, BRI beserta permodalan nasional madani, apabila mereka kekurangan modal atau mereka tidak punya jaminan, mereka ingin berusaha, ada ide, namun nggak punya jaminan. Nah itu saya sudah ajak sekarang ini dari permodalan nasional madani dan juga dari BRI untuk mengakses KUR nantinya, dan juga saya mengajak juga dari marketing digital, yaitu untuk mereka bisa berjualan online yang selama ini mereka hanya belanja online. Sementara itu, narasumber pertama yang memberikan materi adalah Saribua Siahaan selaku Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik, Kementerian Investasi BKPM yang hadir secara online.
Ia kemudian menjelaskan 5 agenda besar Indonesia Maju, salah satunya adalah UMKM, yang mana agenda tersebut merupakan agenda dari Presiden yang diteruskan ke seluruh daerah, agar masyarakat tahu program-program pemerintah untuk Indonesia, khususnya untuk UMKM agar naik kelas. Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan perhatian kepada UMKM, yakni mewajibkan para investor atau pengusaha-pengusaha asing yang berinvestasi di Indonesia untuk berkolaborasi dengan UMKM lokal. Pemerintah menetapkan 5 agenda besar, salah satunya adalah UMKM. Ada hilirisasi, ada industri, optimalisasi sumber energi, perlindungan hukum, pembangunan ibu kota Nusantara, dan nomor 4 kita bicara khusus pada saat ini bagaimana UMKM itu supaya naik kelas. Bapak Ibu semua, kalau kita lihat sekarang kebijakan pemerintah untuk memberikan perhatian kepada UMKM adalah satu, semua investor, pengusaha asing yang berinvestasi di Indonesia yang besar-besar itu wajib hukumnya untuk dia berkolaborasi dengan UMKM di mana perusahaan itu berada. Sementara itu, anggota DPRD Badung Niluh Gede Sri Mediastuti mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada warga Banjar Adat Segara yang sudah memenuhi undangannya untuk datang berbondong-bondong mengikuti acara seminar pemberdayaan UMKM dalam rangka peningkatan penanaman modal dalam negeri PMDN yang diinisiasi oleh Gede Sumarjaya Linggih. Niluh Gede Sri Mediastuti menjelaskan bahwa tujuan mendatangkan Gede Sumarjaya Linggih ke Banjar Adat Segara adalah untuk memberikan arahan tentang UMKM sehingga usaha-usaha lokal bisa naik kelas, mengingat juga situasi saat ini sudah semakin maju terutama dalam hal teknologi informasi. Ia kemudian sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gede Sumarjaya Linggih bahwa dengan perkembangan teknologi saat ini, warga khususnya kaum ibu-ibu seharusnya sudah bisa berjualan di rumah dan tidak perlu lagi harus memiliki warung atau toko untuk bisa berjualan. Tujuan kami mendatangkan Pak Sumarjaya Linggih untuk memberikan arahan tentang UMKM karena kita ingin maju ke depan, bukan ke belakang, karena situasi sekarang ini sudah maju dengan AP, ibu-ibu semua sudah pegang AP. Seperti Pak Sumarjaya Linggih bilang tadi, kita bisa usaha di rumah, bukan usaha di luar. Pedagang, kalau kita tidak mempunyai arshop, berarti tidak mempunyai warung, kita akan tidak bisa berjualan dan tidak kita bisa melakukan pekerjaan untuk jualan di luar. Nah, sekarang sudah ada AP, kita bisa usaha di rumah melalui yang akan diberikan pengarahan oleh Bapak yang ada di depan ini. Nah, ini yang Titiang ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang sudah hadir memenuhi undangan Titiang untuk datang ke Banjar Segara Niki. Sementara itu, klien Banjar Adat Segara Iketut Werke mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi atas kedatangan Gede Sumarjaya Linggih selaku anggota DPR RI yang telah memotivasi masyarakat Banjar Adat Segara di dalam dunia usaha. Dari sekian banyak narasumber yang dihadirkan dalam acara seminar tersebut diyakini akan menambah wawasan warga yang ingin membuka atau membesarkan usahanya. Kegiatan tersebut dinilai sangat positif untuk keberlangsungan hidup masyarakat, terutama di era digitalisasi seperti sekarang ini. Kami dari Banjar Segara, terutama pengayah ya sebagai klien Banjar Adat Segara, sangat mengapresiasi atas kedatangan Bapak Demar selaku DPR RI yang mana memotivasi masyarakat kami di dalam dunia usaha yang sudah barang tentu dalam situasi sekarang ini di mana pandemi sudah berlalu, giat masyarakat untuk katakanlah berusaha, berwirausaha sudah barang tentu ini menjadi satu barometer yang sangat luar biasa, yang mana banyak dari sekian banyak narasumber yang sudah dihadirkan di sini sudah barang tentu akan menambah wawasan daripada warga kami yang ingin melakukan usaha. UMKM, Ibu Nurdin.
Linggih? Oke, terima kasih. Bali 1 mengabarkan